Ya. Oh, tentara sekutu Tuan. Tentara sekutu itu apa Tuan? Si Mang itu nanya. Yang namanya tentara sekutu itu gabungan dari beberapa negara. Jadi bukan Belanda aja, banyak. Ada Jerman, Prancis, Inggris. Jadi gabungan gitu ya. Jadi Mang jangan neken masa orang Belanda ya. Oh begitu Tuan. Ya udah sekarang kamu, kata si Tuan A itu, udah kamu sekarang lagi apa kamu di sini? Ya Tuan, saya lagi ngeronda Tuan. Ya, Tuan kesini mau ngapain? Justru itu satu. Itu yang namanya serangan waktu si Tuan A itu lagi main gitu, Itu namanya serangan bener, membabi buta itu. Serangannya dari atas. Wah, yang namanya amunisi itu kelihatan merah, cemblesat. Itu semuanya orang-orang pribumi ya, nggak ngelawan ya, nggak punya alatnya, nggak untuk melawan, itu pada sembunyi semua lewat. Udah kurang lebihnya jam 2 si Tuan A itu pulang. Pulangnya juga diantar sama masyarakat, dijaga bener, didamping sama masyarakat tuh, dijaga, dikawal gitu ya. Udah nyampe ke rumahnya, udah Tuan ya, sekarang Tuan udah selamat, udah kami mau pulang. Ya Mang, terima kasih ya Mang ya. Ya udah Tuan istirahat. Itu orang pribumi itu pada bubar semua. Pas paginya tuh, malamnya tuh kan udah diserang sama tentara sekutu. Itu siangnya tuh yang namanya kebun tebu itu bekas bom segala macam, itu kan kebun tebu tuh rusak. Itu yang namanya karyawan kebun tebu itu, jadi enak gak enak, tinggal mengutin aja, tinggal ngumpulin aja, langsung ditaikin ke lori gitu, pada diangkutin, didorong. Lori itu didorongnya, satu lori itu sama 6 orang, didorong sampai ke pabrik. Udah ini terus begitu. Jadi si Tuan A itu benar-benar sangat dekat dengan masyarakat. Pas waktu itu tuh ada serangan lagi, itu bajunya warnanya hitam, warnanya tuh. Si Tuan Belanda itu, si Tuan A itu belum pulang ke rumahnya, masih di pabrik. Si Tuan Belanda itu ada serangan dari luar, yang namanya pabrik itu udah dibom dari barat, dari samping kanan, samping kiri, di depannya, di belakang, yang namanya bom itu meledak terus-terusan. Tapi sih ya yang karyawan tuh pada diem, nggak ada yang kerja, ketakutan, pada ngumpet gitu ya, cari keamanan. Udah nggak ada serangan lagi, langsung pada keluar lagi. Aduh Tuan, ini gimana Tuan, ini ada serangan begini. Udah Mang, tenang aja ya, kita percaya aja, nggak bakalan ada lagi, udah mau kerja aja lagi. Ya Tuan, itu kerja lagi ya. Itu nggak taunya ada yang lari manggil, Tuan A, ada apa kamu? Enggak Tuan, ini saya mau minta tolong, boleh nggak? Mau minta tolong apa kamu? Tuan, di sini ya kan kami pribumi, nggak punya alat perang Tuan, nggak punya senjata Tuan. Gimana tuh Tuan? Jadi untuk mempertahankan ini, itu si Tuan A itu ya gini aja Mang ya, kamu sekarang udah pulang dulu, kamu bilang dulu sama teman-teman kamu, nanti mau saya pikirin gimana caranya. Oh ya Tuan. Itu si orang tadi tuh lari lagi. Si Tuan tuh udah jam 5 tuh pulang kerjanya tuh, di rumahnya tuh nggak bisa tidur, mikirin gimana caranya ini pribumi, minta tolong begini, minta senjata, gimana caranya. Itu si Tuan A tuh selalu mikir gimana caranya. Padahal yang jadi security-nya tuh itu orang-orang pribumi. Terus panggil, ada satu panggil ke rumahnya tuh, sama yang jongos di rumah. Kamu sini. Ya Tuan, ada apa? Coba kamu panggil sekarang yang jaga di depan yang pos 1, kamu panggil seorang ke sini. Ya Tuan. Itu si jongos yang di rumah itu lari
Pendak cerita udah nyampe ke tempat gerbang 1 itu ya, tempat penjagaan. Kamu dipanggil sama Tuan, si Tuan A, ada apa? Udah kamu ikut aja Tuan. Terus si Tuan A itu ngobrol sama security. Saya mau nanya, kamu bangsa apa kamu? Kenapa Tuan, kamu kok Tuan nanya begitu? Enggak, saya mau nanya, kamu bangsa apa? Saya bangsa pribumi Tuan, bangsa Indonesia Tuan. Benar kamu bisa dipercaya? Sumpah Tuan, sumpah demi pertiwi, demi bangsa Indonesia. Kalau kamu benar bisa dipercaya, nanti kamu saya tugaskan, mau nggak? Tugasan apa Tuan? Udah kamu tunggu aja. Udah sekarang kamu pulang, jaga lagi di sana. Ya Tuan, udah sih itu lari lagi, lari. Udah paginya tuh biasa kerja ke pabrik, langsung lari ke kebun si Tuan A tuh. Itu yang pada hari minta senjata tuh datang lagi waktu di kebun tuh, deketin secara diam-diam gitu. Itu masuk ke kebun tuh, dia manggil, Tuan sini Tuan. Pas nengok, si Tuan tuh langsung masuk ke kebun tiwo. Gimana Tuan? Ini minta persenjataan buat gimana? Ya ini juga lagi dipikirin, nanti mau nyari orang dulu yang bisa dipercaya. Kalau udah ada orang pribumi yang bisa dipercaya, nanti dikasih tahu ya. Ya Tuan, secepatnya Tuan, masalah ini orang-orang udah pada kenal, ini sekarang udah gencar perang tuh. Ya nanti pokoknya tapi Tuan usahain jangan lama-lama Tuan. Ya nanti saya usahakan itu ya. Udah si Mang itu lari lagi, mungkin itu si orang itu lari ke tempatnya, tahu markasnya di mana, nggak tahu di markasnya di mana, dia mungkin udah gitu aja. Terus si Tuan Belanda tuh langsung lagi biasa, jadi nggak apa mengawasin orang kerja biasa, itu bener-bener merata, bener-bener orang itu baik hati, rendah diri, itu bener, nggak ada dalam jiwanya bahwa nih gue orang Belanda, nih gue orang pejabat, gak ada. Santai itu orang, santai, bener-bener santai. Seminggu, 2 minggu, udah sebulan, ada serangan lagi di situ, serangan yang namanya serangan entah dari pribumi sendiri yang namanya gerombolan. Wah, udah banyak. Udah yang namanya rame, yang namanya bener-bener perang rame, itu masyarakat tuh banyak yang gugur dikarenakan diserang, nggak punya senjata. Jadi ya namanya masyarakat di situ udah gencar, itu ya namanya banyak yang gugur dikarenakan nggak punya alat-alat ya. Tinggal enak aja, ibarat kita nembak babi atau nembak anjing. Jadi enak aja, banyak setiap serangan tuh banyak rakyat yang gugur. Pas udah ada serangan malamnya, si Tuan Belanda itu langsung ke lokasi. Ke lokasi si Tuan A itu. Bener banyak anak-anak yang meninggal, yang perempuan, laki-laki, semua di situ banyak yang gugur, banyak yang meninggal. Sisa serangan tadi malam itu si Tuan A itu di situ merenung aja, berpikir. Terus ada dari belakang mendekat, Tuan ini gimana Tuan, ini coba lihat sama Tuan. Tega, bener-bener Tuan tega. Tuan kan manusia, di sini juga manusia Tuan, cuma beda bangsa, beda suku, beda warna kulit. Tuan di sini tuh cuma numpang makan aja, numpang berak Tuan. Gimana ini Tuan? Ya tenang, ini juga dipikirin lagi caranya gimana, lagi dipikirin caranya bagaimana. Tenang aja kamu, nggak semudah itu, nggak semudah. Pokoknya kamu tenang aja, nanti kalau udah kelihatan, udah tahu caranya gimana untuk mengeluarkan, nanti kata si Tuan A itu, nanti saya nugasin orang. Udah kamu tinggalnya sekarang markasnya di mana? Gak bisa Tuan, gak bisa, itu rahasia. Ya udah kalau gitu terserah kamu, kalau kamu percaya sama saya, kata si Tuan A, kamu kasih alamat, kalau nggak percaya silahkan, udah nggak apa-apa.
Itu bener si Tuan tuh, si Tuan A itu bener-bener ngelihat orang yang banyak yang gugur terus itu. Si Tuan A tuh benar gugur di banyak. Itu langsung pulang lari ke pabrik gula. Itu di pabrik gula tuh si Tuan A itu, si Tuan Belanda A itu jalan-jalan di pinggir-pinggir tembokan benteng, pinggir jalan tuh, mikir keliling-keliling gimana, sambil mikir otaknya tuh, sambil ini gimana saya cara membantu pribumi ini, kasihan, sangat menderita hidupnya, sangat dijajah bener-bener. Itu mikir terus lagi jalan-jalan di pinggir-pinggir benteng. Pas di situ kelihatan ada saluran air, larinya tuh keluar di situ. Ngeliatin si Tuan A itu turun ke saluran air itu, langsung masuk ke gorong-gorong. Si Tuan A itu langsung masuk ke gorong-gorong. Itu emang jauh juga sih, gorong-gorong itu emang jauh ya, sekitar 10 meteran. Terus si Tuan A itu langsung masuk ke gorong-gorong. Nyampenya di pinggir kali di situ. Jadi air itu buangan limbah dari dari pabrik tebu itu, pabrik gula itu. Oh berarti begini. Itu berpikir lagi, udah berpikir itu dia senyum masuk lagi ke kolong, langsung ke kantor. Udah kantor langsung pulang, kan malam itu ya. Itu si Tuan A itu bener hatinya tuh girang, pikirannya tenang. Itu orang Belanda penjajah memikirkan nasibnya bangsa dengan bangsa orang lain, pribumi. Kenapa bangsa sendiri menjajah diri sendiri? Korupsinya banyak segala macam. Itu bangsa orang, penjajah dia tuh. Tapi enggak semua penjajah jahat. Tapi kebanyakan yang jahat itu, yang biadab itu pribuminya sendiri, yang namanya penjilat. Itu makanya aneh. Saya bisa cerita begini, kan selama ini saya kurang lebih 2 bulan kan nggak upload. Kemarin upload Cucu Tuan Tanah kan suaranya jelek. Itu saya habis menyelusuri, mencari sejarah antaranya rakyat Indonesia dengan penjajah Belanda, gimana hubungannya? Apakah Belanda itu semua penjajah? Apakah semuanya biadab? Tapi kan nyatanya enggak semua. Menurut cerita rakyat yang saya kelilingi, saya nanya kepada orang-orang yang udah tua, itu semuanya tuh begitu. Malah ada yang mengatakan yang sangat biadab itu, yang sangat jahat itu Belanda hitam, yaitu bangsa sendiri, penjilat. Tapi ada satu Belanda itu, dia benar-benar sangat tanggung jawab. Makanya saya sekarang bingung, kenapa kucing sama kucing berantem, mau sama mau berantem. Tuh di situ perbedaannya tuh. Kita lanjutin ya. Itu udah yang namanya perang diserang sama gerombolan, sama ini sama itu. Itu si Tuan A itu pusing mikirannya. Emang ikut operasi ke kampung-kampung. Tapi bagusnya itu pribumi itu bagusnya nggak reaksi bahwa ini kenal sama si Tuan A, enggak, biasa aja gitu, biasa. Ya kalau seumpama si Tuan A nggampar pribumi cuma pelan, cuma formalitas aja, formalitas. Udah gitu pulang lagi, terus yang orang itu ya kita sebut tentara aja ya, TRI ya, kita sebut TRI aja supaya jelas. Itu si orang itu datang lagi, Tuhan ini gimana nih, kami membutuhkan senjata. Udah sekarang gini aja, kamu nanti malam sekitar orang-orang yang ada di pabrik udah pada tidur, kamu datang ya, kamu kasih isyarat entah apa terserah. Nanti di situ di sebelah barat ada gorong-gorong saluran di situ. Udah kamu ambil aja di situ ya. Nanti saya mau ngambil di situ. Udah kamu ambil aja di situ. Nanti saya mau
mau nyuruh orang, saya di pabrik ada orang yang bisa dipercaya. Oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan, sebelumnya juga saya terima kasih. Itu orang pribumi sampai meluk sama si Belanda itu, si Tuan A itu sampai nangis. Padahal itu orang Belanda. Udah gitu, ya udah sekarang gini aja, udah kamu pulang. Tolong kamu lewat jam 12 di situ kamu ambil. Entah ada berapa biji, nah berapa biji seadanya, kalau udah kamu ambil. Ya Tuhan, terima kasih. Udah gitu jauh lagi. Itu si Tuan Belanda, orang-orang Belanda pada pulang ya, pulang istirahat. Itu si Tuan Belanda itu yang matanya buta sebelah, itu dari gudang ngambilin senjata, amunisinya segala macam sampai beberapa peti. Senjatanya beberapa buah dimasukin ke gorong-gorong yang tadi si Tuan itu di gorong-gorong, dimasukin ke situ, dimasukin. Didorong sampai yang masuk. Nggak nyuruh orang pribumi yang nyuruh security, enggak, dianya sendiri ngambilin, udah dimasukin. Udah dimasukin begitu, nggak taunya di luar tuh udah ada orang. Begitu udah dimasukin langsung kedengaran dari sama si Tuan Belanda, si Tuan A itu kedengaran gresek. Terus si Tuan Belanda tuh pura-pura batuk. Dari luar tuh batuk lagi. Oh itu udah begitu langsung si Tuan Belanda pulang ke asrama, pulang. Itu yang namanya pribumi, sebut aja TRI ya. Itu diangkutin itu senjata yang mungkin 50 biji sih, mungkin sekali nyolong itu diambilin. Udah beres semua paginya tuh. Itu si Tuan Belanda tuh biasa aja, nggak reaksi habis nyolong senjata, enggak, biasa aja gitu. Ya biasa pagi kerja, kalau udah siang ke kebun begitu. Udah dari kebun lagi yang ronda lagi ngontrol di perkebunan itu, ada orang yang datang. Tuhan, terima kasih ya tadi malam Tuhan udah membantu kami. Kami akan menjaga Tuhan sampai titik darah terakhir. Udah mang, kamu jangan banyak omong, udah kamu kesana anggap aja nggak kenal. Tapi nggak begitu Tuhan, udah kamu kesana nggak usah deket-deket, nggak usah terima kasih. Saya mang, kata si Tuan A, warna saya kulit merah begini, saya kelahiran orang Belanda, tapi saya makan di Indonesia, berak di Indonesia, kencing di Indonesia. Hari ini, detik ini saya berikrar, berjanji, saya warga negara Indonesia sejati. Makanya emang tolong, membutuhkan senjata panggil aja saya secara baik-baik, jangan kasar ya. Jadi jangan terbuka. Saya akan bantu. Oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bener-bener si Tuan Belanda itu disanjungnya sama masyarakat. Udah gitu, udah biasa itu. Jadi si Belanda itu bermuka dua. Si Tuan A itu bermuka dua, Tuan itu ya. Gitu jadinya. Makanya aneh sekarang zaman merdeka, kenapa kucing makan kucing, kan aneh. Saya bisa cerita begini sekarang, kemarin kan 2 bulan saya nggak upload. Saya mencari sejarah. Apakah Belanda itu semua pengkhianat, penjajah, pemberontak? Kan nyatanya ada yang baik. Sampai jiwanya, sampai benar-benar bersumpah ikrar jadi warga negara Indonesia. Tapi kenapa orang Indonesia begitu? Tega bener-bener, kan aneh. Ini saya bercerita begini nggak salah saya selama 2 bulan saya cari sejarah ke daerah kampung, daerah mana yang namanya ada kebun tebu di situ. Saya cari ini kejadian di Jawa Barat. Saya cari sejarahnya bagaimana orang Belanda sama orang pribumi, tapi ternyata ada orang baik ada, malah jiwanya juga, raganya juga udah berikrar sebagai warga negara. Kenapa kita ini sebagai penerus, sebagai generasi muda menyia-nyiakan kemerdekaan? Bisakah Anda seperti Tuan A itu? Bisa nggak? Itu harus bisa, itu harus.
Harus bisa begitu. Jangan kalah. Apalagi sampai korupsi, maling, nyolong segala macam. Jangan. Orang Belanda aja pendatang sampai ngebelain bangsa negara kita Indonesia. Kenapa kita sebagai generasi muda merusak atas nama pembangunan, tapi nyatanya mana nggak ada. Ini saya cerita begini, saya ngambil dari sejarah. 2 bulan saya nggak upload. Kemarin saya waktu suaranya jelek, itu saya kecapean terserah aja. Itu ya, ini untuk bukalah mata generasi muda. Jangan lea-lea isi dengan mabok, judi, online apa tuh, robot atau segala macam. Jangan. Kerja dengan baik, cari rezeki yang halal. Gitu. Jangan nyolong motor segala macam, kerja. Banyak kerjaan kalau mau. Cerita di sini tuh enak, gak enak. Cari. Jadi nggak bunyi asal bunyi dongeng kayak dongeng begitu, enggak, cari kebenarannya. Gitu ya. Oke. Itulah. Makanya kita sebagai generasi muda berjuang, membangun, jangan merusak, jangan uang dicolongin, proyek pembangunan segala tapi waduk, gak usah. Kita sebagai generasi muda, apa yang negara kita inginkan, apa kita dukung. Jangan dimakanin dananya, jangan ditipu dananya, jangan. Kasihan negara itu, dari mana duit rakyat, hasil dari pajak, udah ngumpul dimakanin, dipasokin. Mana tanggung jawabnya sebagai generasi muda? Atas nama bohong, nggak bisa. Itu saya juga kadang-kadang begitu, maaf ya, berlebihan. Ini emang kenyataan. Kita lanjut cerita Tuan A. Itu si Tuan A itu selalu jadi, si Tuan A itu berwajah dua, bermuka dua. Fisiknya fisik Belanda, tapi jiwanya jiwa negara Indonesia. Setiap tentara minta senjata, minta bom, minta apa, minta granat, minta apa, itu selalu dikasih. Selalu dikasih. Lewatnya lewat itu, di situ lewatnya. Mungkin dikarenakan orang si Tuan A, Tuan Belanda itu mungkin tujuannya baik, sama Allah dilindungi. Nggak ketemu, nggak ketemu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai si Tuan A itu sampai di situ tuh punya anak 2, punya anak udah dewasa gitu ya. Jadi si Tuan A itu, si Tuan Belanda itu berwajah 2, bermuka 2. Fisiknya fisik orang Belanda, tapi jiwanya jiwa orang Indonesia. Saya minta pendapat sama kamu, bener apa salah dia membela bangsa Indonesia? Padahal orang luar, penjajah, tapi kenapa membela bangsa Indonesia? Itu orang saya tanya, yang dengerin CKJ ini, bener apa salah orang itu? Kalau bener-bener jiwanya jadi jiwa Indonesia yang denger ini, pasti membetulkan. Tapi kalau jiwanya jiwa penjajah, pasti menyalahkan. Gitu ya. Itu orang tuh si Tuan A. Si Tuan A bener-bener berjuang sampai lupa dirinya, lupa keluarganya, lupa membela. Sampai lari ke hutan, ikut gerilya itu. Ya kalau siang sih biasa ikut. Kalau siang masuk ke bangsanya, jadi tuan. Tapi kalau malam jadi pribumi. Kalau malam itu selalu begitu.
Itu orang bener-bener jadi TNI itu jadi punya senjata tuh dari mana? Itu dari orang itu, dari si Tuan A itu. Lama kelamaan ada Belanda hitam, yaitu pribumi. Ada pribumi pas si Tuan lagi bawa peti masukin ke situ, ada si penjilat. Si pribumi itu orang Indonesia, dia laporan ke atas, laporan langsung masuk ke kantornya. Kata si penjilat itu ya, kata si pribumi itu, "Tuhan, saya ada kabar jelek." "Ada apa kamu kesini?" "Ya Tuhan, saya ada kabar jelek." "Ada kabar apa?" "Ada Tuhan, satu orang Belanda itu kalau malam suka nyolongin senjata, bomnya segala macam itu lewat situ Tuhan." "Kamu yang bener?" "Iya bener Tuhan, bener, saya lihat sendiri." "Kamu," wah diomeli gitu bahasa Belanda ya, perdom atau apa nggak tahu ya. Pas begitu si Belanda itu nggak percaya dikarenakan bangsanya sendiri. Pas di suatu malam, orang Belandanya tentara ditugaskan untuk bener-bener nongkrong di situ. Bener si Tuan A itu bawa senjata, bawa peti, dimasukin ke situ, dimasukin ke lorong itu, dimasukin. Udah begitu si Tuan Belanda itu sama Belandanya lagi langsung tangkap basah, langsung dimasukin ke sel Belanda itu. Tahu bahasanya, bahasa perdom atau apa nggak tahu. Soalnya saya nggak denger ya, nggak tahu ya. Di penjara si Tuan Belanda, si Tuan A itu di Belanda. Udah digini, oh ya namanya sama bangsanya sendiri ya, si Tuan A itu disiksa, digini, digitu untuk apa? Tapi dia bungkam 1000 bahasa. Bungkam 1000 bahasa biarpun mukanya udah hancur pada disiksa, dipecut segala macam ya. Mungkin si temennya itu, si bangsa itu, si Tuan Belanda itu kesal mungkin. Si Tuan A itu ditarik, tangannya tuh ditarik, diikat, digusur sama mobil, di badannya dikasih si pengkhianat kerajaan, ditarik, digusur-gusur di jalan raya, di jalan aspal, di jalan raya sampai wah itu orang-orang ya si pembela ya. Itu waktu si Tuan A itu diseret-seret sama Belanda itu ya, orang-orang yang tadi dikasih sama senjata sama si Tuan A, di situ serangan banyak mendadak, tembak menembak, perang benar-benar ngebela si Tuan A itu. Banyak Belanda di situ yang korban, ditembakin sama rakyat, sama pribumi. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan nggak siap perang. Jadi pikirannya tuh fokus sama si Tuan A, lagi ditarik-tarik sama mobil jeep itu di jalan aspal. Langsung sama masyarakat yang dikasih senjata itu perang. Perang benar-benar perang. Lagi perang-perang begitu datang tank baja sama panser datang. Pan rakyat tuh yang namanya alat sederhana gitu ya, pada bubar. Itu si Tuan Belanda, si Tuan A itu ditaikin ke tank baja, ditaikin ke tank baja. Tahu dibawa kemana nggak tahu. Jadi si Tuan A itu nggak tahu nasibnya bagaimana, nggak tahu. Jadi masyarakat yang saya tanya, si Tuan A itu ada di mana, bagaimana kabarnya, hidup atau matinya, semuanya nggak ada yang tahu, semuanya nggak ada. Itulah cerita saya, pengalaman dari masyarakat antara pribumi dengan penjajah yang berwajah dua, pro Indonesia. Tapi kenapa saya nggak habis pikir ya, sekarang udah merdeka, kenapa duit negara pada dimakanin? Nggak malu sama si Tuan A, dia sampai mengorbankan jiwa raganya, sampai mengorbankan keluarganya demi negara Indonesia. Inilah sebagai contoh. Berarti orang si Belanda itu, si Tuan A itu punya jiwa
punya jiwanya bagus. Dikarenakan orang itu tahu, sadar bahwa ngejajah itu gak benar. Dia datang ke sini, ke Nusantara, ke Indonesia dikarenakan, kenapa? Karena kan ditugaskan oleh kerajaan, oleh kepemerintahan, gak bisa nolak. Jadi dia hanya terpaksa ikut menjalankan tugas. Jadi menjalankan tugas itu emang jelek. Emang jeleknya kenapa? Jadi nggak bisa menjalankan tugas dari kepemerintahan dikarenakan orang itu menyadari bahwa ngejajah itu nggak benar, jadi dia langsung akhirnya si orang itu tuh nggak tahu nasibnya apa hidup atau matinya, nggak ada kabarnya. Masalahnya saya tanya sama orang-orang di mana di lingkungan dia sampai keliling-keliling saya, Tuan A itu nggak ada kabarnya. Itulah cerita saya, perjuangan si Tuan A membela negara Indonesia tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.